Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji syukur bagi kita semua yang telah diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu lagi di malam hari ini untuk mempresentasikan tugas mata kuliah mikroekonomi. Yang terhormat Bapak dosen kita Prof. Kardoyo, MPD, dan Ibu dosen kita Ibu Tutik SPD MSI selaku pengampu mata kuliah mikroekonomi. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, kelompok 3, yang beranggotakan saya sendiri, Riza Putri Wayuningsih, sebagai moderator, dan teman saya, Putri Dwi Ermanti, sebagai presenter kedua, dan yang selanjutnya, rekan saya Irhamna Nurul Aziza sebagai presenter yang ketiga, dan yang terakhir ada Septian Hikari Aufa Rafiki. Baik, pada kesempatan pada malam hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas kami berjudul yang berjudul tema penentuan upah dan tenaga kerja. Baik, pada pembahasan yang pertama akan saya bahas. Bisa di next, Mbak. Yang pertama-tama itu di sini dalam PPT disediakan pengertian apa itu upah. Dan di layar PPT tersebut terdapat upah dibedakan menjadi dua, yaitu ada upah uang dan upah real. Yang pertama itu ada upah uang atau nominal, adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga kerja mental atau fisik pada pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, upah real adalah tingkat upah kerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Mbak Putri Dwi Erwanti, saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator Kak Riza. Apakah suara dan slide saya sudah terdengar dan tampil di laptop, di layar Zoom? Sudah, Kak. Terdengar. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama itu ada materi sumber-sumber kenaikan produktivitas. Nah, produktivitas didefinisikan sebagai produksi barang yang diciptakan oleh pekerja pada suatu waktu tertentu. Dalam kenaikan produktivitas berarti pekerja tersebut menghasilkan barang dengan jumlah lebih banyak dalam waktu singkat. Oke, next. Nah, selanjutnya ada faktor yang menyebabkan kemajuan produktivitas pekerja. Yang pertama yaitu ada kemajuan teknologi produksi. Nah, dalam kemajuan teknologi produksi memungkinkan penggantian kegiatan ekonomi dari teknologi tradisional beralih ke teknologi modern. Nah, adapun contoh-contoh dalam konteks ini termasuk otomatisasi proses produksi, penggunaan mesin canggih dan perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produksi mereka. Ketika perusahaan mengadopsi teknologi produksi yang lebih maju, pekerja dapat bekerja lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Nah,
terdapat banyak perusahaan juga yang telah mengadopsi kemajuan teknologi produksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Salah satunya yaitu perusahaan Tesla. Nah, Tesla adalah perusahaan mobil listrik yang dikenal karena teknologi produksi yang canggih, di mana perusahaan tersebut menggunakan otomatisasi dan robotika dalam lini perakitan mobil mereka, termasuk penggunaan robot untuk merakit komponen-komponen mobil. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk memproduksi mobil dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Oke, next selanjutnya yaitu ada perbaikan sifat-sifat tenaga kerja. Nah, kemajuan ekonomi yang menimbulkan kreativitas dan keterampilan tenaga kerja yang semakin tinggi taraf keterampilan dan pengalaman dalam bekerja dan mengembangkan bidang-bidang teknologi dengan modal tenaga kerja manusia. Oke, perbaikan sifat-sifat tenaga kerja mencakup peningkatan kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman pekerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas mereka. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan yang memanfaatkan tenaga kerja yang memiliki sifat-sifat yang ditingkatkan. Nah, apa aja tuh? Pertama itu ada Google. Nah, ketika kita mendengar Google, yang pasti sudah tidak asing lagi di pikiran kita. Nah, Google adalah perusahaan teknologi terkenal yang aktif mempekerjakan sejumlah besar pekerja berpendidikan tinggi dan berkualitas. Mereka juga memberikan pelatihan dan fasilitas untuk memajukan keterampilan teknis karyawan mereka. Nah, perusahaan Google juga mendorong kreativitas dan inovasi sehingga para karyawannya memiliki peluang untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang kedua itu ada Microsoft. Nah, Microsoft itu adalah perusahaan perangkat lunak dan teknologi yang memberikan pelatihan dan pengembangan yang luas bagi karyawannya. Mereka juga mempromosikan sertifikasi dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan teknis pekerja mereka dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, next. Nah, kemudian yang terakhir itu ada perbaikan dalam organisasi dan masyarakat, di mana adanya kemajuan produktivitas dan perbaikan infrastruktur seperti jaringan jalan raya, jaringan telekomunikasi yang terdistribusi ke daerah-daerah yang kurang dijangkau, sehingga dalam peningkatan produktivitas pekerja dalam suatu perusahaan semakin meningkat akan perbaikan tersebut. Nah, perbaikan dalam organisasi dan masyarakat dapat mencakup perubahan dalam struktur, budaya, dan proses organisasi, serta perubahan dalam hubungan dengan masyarakat atau komunitas di sekitarnya. Salah satu contoh perusahaan yang telah mengimplementasikan perbaikan dalam organisasi dan masyarakat yaitu IBM atau International Business Machines Corporation. Nah, IBM adalah perusahaan teknologi global yang telah lama mendedikasikan diri untuk perbaikan dalam organisasi dan masyarakat. Mereka juga memiliki program-program CSR atau Corporate Social Responsibility yang kuat dan berkomitmen untuk mendukung berbagai inisiatif sosial dan keberlanjutan, termasuk pendidikan STEM, sains, teknologi, rekayasa, dan matematika di komunitas lokal di seluruh dunia. Nah, itulah beberapa faktor yang menyebabkan kemajuan produktivitas pekerja. Dari saya cukup dan terima kasih. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materi dari Mbak Putri. Dan pemaparan materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk Mbak Irhamna, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini aku bakal menjelaskan mengenai sumber upah yang berlaku di Indonesia. Jadi di Indonesia terdapat 5 sumber upah, yaitu upah menurut waktu, upah menurut hasil atau upah satuan, upah borongan, upah dengan sistem mitra usaha, dan upah dengan sistem bonus. Upah menurut waktu yaitu upah yang jumlahnya dihitung berdasarkan lamanya waktu bekerja. Di dalam sistem ini, pekerja biasanya menerima pembayaran per jam, artinya mereka diberi upah sejumlah tertentu untuk setiap jam bekerja dalam mereka menjalaninya. Yang kedua, upah menurut hasil atau upah satuan, yaitu cara pembayaran upah berdasarkan jumlah hasil produksi yang dilakukan oleh pekerja dalam waktu tertentu.
Metode ini lebih umum ditemukan dalam beberapa jenis pekerjaan atau industri tertentu di mana produktivitas dan hasil yang dihasilkan pekerja menjadi faktor yang sangat penting. Next. Yang ketiga yaitu upah borongan, yaitu sistem pembayaran upah yang dilakukan dengan kesepakatan antara pekerja dengan pekerjaan. Dalam sistem upah borongan, biaya yang disepakati di awal untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu tanpa memperhatikan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang keempat, upah dengan sistem mitra usaha, yaitu upahnya pekerja berupa saham yang diberikan kepada organisasi pekerja di suatu perusahaan. Dalam sistem ini, berbagai pihak dapat berkontribusi dengan sumber daya seperti uang, waktu, keahlian, atau aset, dan mereka membagi hasil usaha sesuai dengan perjanjian mereka. Yang kelima, upah dengan sistem bonus, yaitu upah tambahan yang diterima pekerja selain upah tetap. Bonus ini diberikan kepada pekerja sebagai insentif untuk mencapai tujuan kinerja tertentu atau usaha kerja yang luar biasa. Sistem bonus dapat ditemukan dalam berbagai sektor dan jenis pekerjaan dan digunakan untuk mendorong produktivitas, motivasi, dan pencapaian target. Next. Selanjutnya ada hubungan antara produktivitas dan upah. Produktivitas yang semakin tinggi akan menyebabkan upah yang semakin tinggi. Dengan sebaliknya, produktivitas yang semakin rendah akan menyebabkan upah semakin rendah pula. Upah sangat bergantung pada tingkat produktivitas. Semakin tinggi produktivitas, maka semakin tinggi upah yang diterima. Kenaikan produktivitas, kemajuan teknologi memproduksi, tambahan kepandaian dan keterampilan kinerja tenaga kerja, dan yang terakhir, perbaikan dalam organisasi, perusahaan, dan masyarakat. Kemajuan teknologi memproduksi, yaitu penggunaan teknologi yang lebih baik dan lebih canggih dapat meningkatkan produktivitas. Misalnya, otomatisasi proses penggunaan perangkat lunak yang efisien dan peralatan modern dapat menghemat waktu dan usaha. Yang kedua, pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja, yaitu karyawan yang memiliki keterampilan yang lebih baik dan memberikan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan mereka akan lebih produktif dalam menyelesaikan tugas mereka. Next. Oke, kurva hubungan antara produktivitas dan upah bisa dilihat di mana tingkat produktivitas yang akan semakin meningkat, maka upah juga yang didapatkan akan semakin meningkat. Hal itu menyebabkan kurva permintaan itu akan bergeser ke kanan, yang tadinya di E0 menjadi E1. Mungkin cukup dari aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Iramna. Dan selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Mas Hikari. Untuk Mas Hikari, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Riza. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Nah, faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah di antara pekerja-pekerja di dalam suatu pekerjaan tertentu, di antara berbagai golongan itu, antaranya itu pertama ada perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. Lalu yang kedua itu ada perbedaan dalam jenis pekerjaan. Nah, untuk perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan ini, mungkin saya dapat ngasih contoh itu kayak semisal nih di suatu perusahaan itu ada teknisi, perbedaan antara teknisi dan ini apa namanya kayak keamanannya. Mungkin itu dari segi upah udah beda kan gitu. Jadi, lalu yang ketiga itu ada perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan. Lalu yang keempat ada terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan.
Lalu yang kelima, ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Oke, bisa slide berikutnya. Nah, untuk berikutnya saya akan membahas mengenai penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Yang pertama itu ada persaingan sempurna. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, terdapat banyak sekali perusahaan. Oleh karena itu, para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perseorangan pada perusahaan yang diinginkan. Pada pasar ini, setiap tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan seperti serikat buruh gitu. Demi kepentingan masing-masing. Selanjutnya, serta pada pasar ini berlaku juga hukum permintaan dan penawaran, yaitu yang artinya itu kayak semakin tinggi atau rendahnya upah tenaga kerja, semakin sedikit atau banyak permintaan ke atas tenaga kerja. Lalu selanjutnya ada pasar tenaga kerja monopsoni. Monopsoni berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar, sedangkan penjual jumlahnya banyak banget gitu. Pasar tenaga kerja seperti ini bersifat monopoli di pihak perusahaan. Untuk menentukan keadaan di mana terjadi keseimbangan penggunaan tenaga kerja tercapai, syaratnya adalah MCL sama dengan MRP, yang dimana MCL itu artinya pengeluaran marginal dan MRP itu adalah penerimaan marginal produk. Oke, selanjutnya bisa di slide operator. Untuk yang ketiga itu ada tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli, pihak pekerja dibedakan menjadi 3 keadaan. Seperti yang pertama itu ada menurut upah yang lebih tinggi, membatasi penawaran tenaga kerja, menjalankan usaha yang bertujuan untuk menaikkan permintaan tenaga kerja. Oke, yang pertama untuk menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan dan penawaran. Maksudnya itu jika seorang atau sekelompok pekerja menuntut upah yang lebih tinggi daripada yang telah dicapai pada titik keseimbangan, permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja. Ini berarti mereka menginginkan upah yang lebih tinggi daripada tingkat upah yang diberikan pada situasi normal. Lalu selanjutnya membatasi penawaran tenaga kerja. Maksudnya itu kayak membatasi penawaran tenaga kerja, itu tindakan yang mengurangi jumlah tenaga kerja gitu, yang bersedia untuk bekerja di pasar tenaga kerja. Lalu menjalankan usaha-usaha yang bertujuan untuk menaikkan permintaan tenaga kerja. Artinya, melakukan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, untuk beberapa contoh usaha yang dapat dilakukan untuk menaikkan permintaan tenaga kerja, seperti pertama, dengan pemerintah yang memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang menciptakan lapak pekerjaan baru. Kedua, pemerintah dapat memberikan pelatihan kerja kepada tenaga kerja yang kurang terampil. Lalu yang terakhir, perusahaan dapat menawarkan upah dan tunjangan yang kompetitif. Lalu yang keempat, boleh slide operator. Nah, ini lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada pasar monopoli di kedua belah pihak atau monopoli bilateral. Dalam pasar monopsoni, upah adalah lebih rendah daripada di pasar persaingan sempurna. Sementara di mana pekerja mempunyai kekuasaan monopoli, upah adalah lebih tinggi dari pasar persaingan sempurna. Maka di dalam pasar monopoli bilateral, yaitu di dalam pasar tenaga kerja, di mana tenaga kerja bersatu dalam satu serikat buruh. Dan di dalam pasar tenaga kerja, di mana hanya terdapat satu perusahaan saja yang menggunakan tenaga kerja. Penentuan upahnya adalah berdasarkan perundingan dari kedua belah pihak. Pihak yang lebih kuat akan menentukan tingkat upah yang berlaku. Penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Oke, sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya oleh rekan saya Mas Hikari. Dan selanjutnya
Saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari presentasi yang telah kelompok kami paparkan, yaitu di dalam pembahasan pada malam hari ini terdapat dua upah, yaitu upah uang dan upah real. Dan perbedaan yang membedakan antara upah tersebut adalah jika upah uang itu diterima oleh pekerja sebagai imbalan atau pembayaran atas tenaga mentalnya atau fisik yang telah dikerjakan oleh para pekerja. Sedangkan yang di upah real itu adalah tingkat upah yang diukur dari sudut kemampuan dan upah tersebut dapat digunakan untuk membeli sebuah barang kebutuhan yang diperlukan oleh pekerja. Baik, sedikit kesimpulan dari saya. Sebelumnya saya sebagai moderator, saya meminta maaf jika ada tutur kata atau salah pengucapan dalam presentasi pada malam hari ini. Saya tutup presentasi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih untuk waktunya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Kardoyo dan Ibu Tutik yang sudah memberikan waktu untuk kelompok kami presentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.